bahwa musisi itu tidak harus selalu menjadi objek kita itu majalah gitu kan, tapi juga bisa jadi partner gitu kan. Jadi emang hal yang membuat gua merasa bangga sebagai penulis ya, penulis musik ya, itu majalah gitu. Gua pernah jalan di satu ruas jalan di LA gitu ya. Terus gua ke klub-klub kecil gitu ya, gitu kan. Mampir gitu kan, bukan sengaja ke tempat itu. Jadi ada yang main gitar tuh. Main gitar, penontonnya ada kali 20-25 orang gitu kan. Gua kan deket dia kan, karena gue datang udah penuh, jadi gue deket dia. Nah, lu tau siapa coba? Tony McAlpin. Oh, anjing. Nah, gue bilang ini sekelas Tony McAlpin kan mainnya ya di audiens gitu ya. Jadi pas gue didengerin lagu lu itu ya, gue bilang gue tahu di sana pasti banyak yang kayak gini gitu kan. Tapi di Jakarta pada saat itu jarang gitu kan. Jadi gue, menurut gue, lu akan lebih berarti kalau lu ada di sini gitu kan. Jadi gue tidak memikirkan konsekuensinya ya pada saat itu ya. Gue juga mikirnya kan datang, diwawancara, foto-foto, udah balik lagi kan gitu. Yoi. Walaupun udah pernah gue ngomong, mungkin sekali lagi gue ulang aja bahwa kalau enggak karena lu nelfon gue waktu gue masih di Hawaii itu, gue nggak ada urusan mau ke Indonesia, dan yang akhirnya gue balik lagi kemari itu adalah karena lu yang rekomendasi gue ketika proyek gue yang udah diterima major label itu WEA, Warner Elektra Atlantic, and nyangkut karena gue salahnya minta production label deal, Bang. Itu yang gue cerita tadi tuh. Ketemu sama bosnya 5 menit itu dia dengerin demo, dia langsung nanya, oke, gue tertarik, I'm interested, what do you want? Gue masih lugu, goblok, tolol gitu loh, tapi harus jawab dong. Karena gue mikirnya udah pasti ditolak sama dia, terus gue pulang balik ke Hawaii, ngerti kan? Maksud gue, that's it. Anak-anak yang tadi gue cerita udah ditunggu sama Mike Varney, pendirinya Shatner Records, adalah karena jadi proyeknya 3 gitaris. Adrian English ini mau diorbitin sama Mike Varney. Jadi dia kan dari Hawaii juga. Marty Friedman dari Hawaii, Bang. Marty Friedman udah ngetop waktu itu kan sama Megadeth. Cacophony sebelumnya. Jadi dia udah punya nama besar lah di dunia gitar-gitaran kan. So Adrian English ini muridnya Frank Polino ini temannya Marty Friedman. So mereka bikin proyek bareng sebelum Adrian English mau di rilis album solonya sama Mike Varney tadi. Jadi kita di Hawaii waktu itu udah menganggap ini akan jadi gitar hero baru dunia, ya, heboh lah waktu itu. Frank Polino ngajak gua jadi 3 gitar. Itu yang lu denger yang di telepon waktu kami lagi latihan tuh, gua taruh teleponnya begini, setelah 6 menit satu lagu kan. Gue nanya, what do you think, Bang, gitu ya. What do you think, Mr. Danny, gitu kan. Gue mainnya Mr. Danny MR, gitu. Mr. Danny, gue bilang gitu ya kan. Terus lu bilang, you have to come to Jakarta, waktu itu lu bilang. Terus, lah kita kan bisa ngobrol lewat telepon. Terus lu bilang, nggak bisa, harus ketemu langsung. Jadi kita mastiin lu tuh beneran real. Itu yang gue nangkepnya gitu. Iya. Karena kan nggak akan tuntas kalau di telepon ya gitu kan. Kalau ketemu kan banyak hal bisa didiskusikan pada saat itu ya. Dan gue melihat pada saat itu ya, referensi di Jakarta yang gue tahu kan, belum banyak gitaris yang main dengan model kayak lu gitu kan. Jadi gue melihat ini kalau di Indonesia ini mesti ada ruang gitu kan, mesti ada tempat gitu kan. Nah, kenapa gue berpikir begitu? Karena yang tadi gue bilang itu ya, bahwa gue pernah berjalan di satu ruas jalan di LA, kemudian mampir ke satu klub kecil. Itu juga bukan direncanakan, karena gue pegal jalan itu gue mampir. Kemudian ada yang lagi main gitar instrumental. Orang juga nggak terlalu gimana gitu lihat itu kan. Tapi gue kan deket posisi dia duduk ya. Setelah gue perhatiin, tuh Tony McAlpin. Gila nih, gitaris segede gini gitu ya, di sana main di klub seperti itu, sekecil itu ya bagi gua ya gitu kan.
Itu udah beberapa saat Ya. sebelumnya ya. Nah, jadi itu yang pada saat lu kasih denger Hmm. di Telepon. di Nah. telepon itu Hah? belum ada HP waktu itu. Ya, belum ada HP. Yes, belum bisa video call. Masih serba analog lah gitu. Iya, belum ada Jadi internet. gue merasa lu kalau di sini mungkin lebih ada kesempatan gitu kan. Hmm. Karena itu tadi sekelas Tony McAlpin aja di sana mainnya di klub seperti itu ya gitu. Mungkin saat itu Hmm. kebetulan aja gue Ya, nemuin dia lagi ya, main di ya. situ ya. Tapi mindset yang ada di gue itu berarti lu banyak saingan lu di sana. Artinya gitaris hebat kayak lu itu di Ya. sana mungkin belarakan ya gitu kan. Tapi kan di sini pada saat itu belum banyak gue menemukan gitaris kayak lu gitu kan. Jadi gue tanpa memikirkan konsekuensinya waktu itu gue harus balik lu ke sini ketemu sama gue gitu kan pada saat itu kan. Ya intinya gue merasa lu bisa berbuat sesuatu kalau di sini daripada di sana gitu kan. Dan itu yang jadi, soalnya gue cuman punya 3 orang teman anak Indonesia di sana. Mereka mahasiswa juga, dan mereka masih nyambung sama gue karena kebetulan mereka di sini punya ngeband-ngebandan lah, si SMA gitu kan. Jadi ketemu sama gue tuh asik-asik aja, dan mereka kenalan sama gue atau gue lagi main di bar. Tapi ngomong-ngomong sorry, lu begitu datang kemudian memutuskan akhirnya kan stay di sini tuh. Bagaimana adaptasi lu waktu itu? Gue sampai sekarang nggak tahu lu bisa survive gitu. Nah, jadi kali keduanya gue balik kemari itu kan lu yang nawarin gue untuk dikenalin ke seorang konglomerat, Bang. Kalau masih ingat, yang mungkin namanya kita nggak usah sebut dulu lah ya. Ya kan? Nah, dan beneran gue ketemu sama dia dan beneran dia mau biayain semuanya sebenarnya. Kenapa gue nggak mau sebut namanya? Karena jadi nggak mau nanti dianggap gue ada sengaja mau menjelekkan atau memfitnah seseorang. Oke. Karena orang yang dia percaya itu yang mau memanfaatkan kebaikan hati si konglomerat ini yang udah nggak peduli dia angkanya berapa, dia langsung iya gitu loh ya kan. Gue datang ke rumahnya dia kan, dia keluarin gitar koleksinya yang gue kaget. Wih anjing gitu. Wih gila. Terus dia suruh gue main depan dia. Nah gue main depan dia kaget. Oh dia dengerin demo gue kan soalnya. Dia dengerin demo gue. Ah ini kamu yang main toh, dia bilang gitu. Gue agak ada bingung. Bahasa Inggris ya. Gue sebut aja yes Mister namanya kan gitu ya kan. Terus saya kira itu pakai efek. Ternyata ini manusia yang main. Ternyata bisa main kayak gini ya. Dia kaget. Terus dia langsung nanya, lu butuh apa? Gue udah bikin proposal capek-capek gitu ya kan. Berapa halaman tuh dia langsung buka halaman belakang aja angkanya. Oke. Dia langsung panggil seseorang itulah. Yang bikin gue balik lagi 2-3 kali lagi tuh karena jadinya terpaksa nunggu itu. Dan gue minta jumlah sekian, dia nawarin gue 10 kali lipat. Oh ya? Yes. Yang melarang gue, jadi proposal gue tuh 333.000 US dollars bang. Karena gue dapet production label deal tuh, dia maunya proyek gue yang 3 gitaris itu, gue, Frank Polino sama Adrian English. Adrian English punya band sendiri yang ada vokalnya. Ya kan, metal, cadas banget, tapi ada vokalnya. Frank Polino malah bandnya dia Calamity Jane itu udah pernah opening buat Ozzy Osbourne. Gue nonton, pernah ketemu sama Ozzy, pernah main depan Ozzy malah gue. Terus dia dengan bandnya tuh udah mau rilis album hard rock tipe commercial rock heavy metal gitulah. Gitu. Jadi masih jualan. Nah sementara band gue juga experimental metal gitu ya kan. Ada vokalis juga. Jadi kalau production label dia nggak mungkin cuma satu produk, harus dengan udah punya artis lah ceritanya. Jadi mereka mau asalkan Project Wrong yang project instrumental itu, Calamity Jane, Euthanasia, bandnya Adrian English sama bandnya gue ESP, namanya Ezra Simanjuta Project, ya kan? Semuanya di dalam production labelnya yang konon sok-sokan gue mau bikin itu. Jadi biayanya harus jumlah sekian untuk bisa memenuhi production, recording dan sebagainya untuk semuanya gitu, nggak bisa cuman Project Wrong doang. Itulah kegoblokan gue. Kalau artis signing kan nggak usah mikirin itu kan. Waktu ditanya kenapa sih harus artis signing, I want total creative control. kayak keren aja gitu. Tapi dia mengiyakan, itu yang gue bingung.
Terus ternyata di Hawaii gue nyari pendanaan nggak dapet gue. Bank berapa? 3 bank nolak karena Lu we don't udah berusaha juga gitu. ya. Because we don't understand this industry. Dia ini kan Hawaii dia bilang gitu ya kan. Kalau ini restoran, tourism dan sebagainya berhubung itu kita masih bisa diskusi. Nggak ada kolateral pun kami masih bisa meminjamkan sampai jumlah sekian gitu loh. Tapi kalau yang ini kami nggak ngerti, kita belum tahu risk factor dan sebagainya, bla bla bla. Terus gua nyari lagi, nggak dapat juga. Waktu lu telepon gua, lu bukan mau tahu tentang itu, gua nanya udah sampai mana. Gua ngasih tahu ke lu, mungkin lu lupa gitu loh. I'm stuck bang, I'm Iya, stuck. gue inget tuh. Lu masih ingat? Dah. Itu yang gue baru mulai merasa bersalah tuh. Enggak, lu nggak ada Aduh, salah bener apa-apa. juga gitu. Enggak, pada saat itu ya gitu. Gue bengong tuh abis dikasih tahu gitu. Aduh, gue bilang gitu. Tapi ya gimana ya, kan udah di sini ya. Iya, jadi gua waktu itu ya intinya sebenarnya gua menolak tawaran 10 kali lipat dari yang disetujui oleh beliau, oleh konglomerat yang baik hati itu, karena waktu gua diskusi sama almarhum Irfan Rotor sama Pai bertiga, gue dijelasin Indonesia Zra, ini baunya kayak korupsi atau apa, lu tuh mau dieksploitasi atau apalah segala macam. Jangan, bahaya, konglomerat ini linknya, kenalan dia dan sebagainya di US kuat gitu loh. Jadi, nah lu nggak salah apa-apa sebenarnya, lu bisa kena ntar gitu ya kan. Wah anjing gitu loh ya kan. Terus Tapi lu ada saat-saat awal-awalnya tahun-tahun pertama dengan menemukan perbedaan situasi antara di Hawaii sama di sini, lu ada merasa menyesal nggak sih pada saat itu dengan enggak. setelah gue Enggak. minta balik tuh, tapi kemudian situasinya begini? Jadi waktu gua datang akhirnya berkenalan dengan beliau, di situ gua periode yang lu yang waktu balik kali kedua, lu yang bilang nanti lu kemari lagi, jangan pakai lama, soalnya dia jarang ada di Indonesia ini orang. Lu yang ngasih tahu gua, lu cek ini supaya lu tahu dia siapa deh. Begitu gua cek, wah anjir bener, oke bang, mau gua, oke. Maksudnya gila, ini kesempatan yang langka 1 dalam sejuta loh yang gue dapat tuh. Sementara gue ditunggu, proyek ini ditunggu sama Mike Varney kan. Jadi kita udah punya pegangan satu lagi lah saat itu. Yang kalau dirilis Sharpner Records kan mereka small label kan, independen sebenarnya. Jadi tapi minimalnya udah bisa memulai. Nah begitu ada kesempatan ini, anak-anak pun mikir ya udah sikat aja coba. Emang what have to lose kan. Lagian gue pakai uang tabungan gue sendiri, bukan mereka yang bayarin kan gitu. Balik lagi kemari, lu waktu itu bilang, gue akan kenalin lo sama anak-anak band di sini. Lu kenalin gue sama Rotor. Yes. Almarhum ya. Almarhum. Kenalin, dia yang bawa gue ketemu sama Pai kan. Nah, mulai, ini anak-anak Indonesia, terus gue dibawa ke Potlot gitu loh ya kan. Nah di situ baru gue ngerasa nih, anak-anak nih menerima gue apa adanya, sementara gue dengan keluarga besar gue kan aneh sendiri kan. Gue nggak nyambung. Dan gue ketemu sama orang-orang Indonesia yang lain tuh nggak nyambung. Belum lagi gue nggak bisa bahasa Indonesia bang gitu. Dan gue ngomongnya kasar kan zaman itu. Lu kan waktu pertama ketemu, gue ingat bang, kan Daus yang fotoin. Daus yang fotoin gue. Ezra masuki rimba metal judulnya ya. Gue nggak punya tuh majalahnya tuh. Aduh, jauh sekarang. Gila, majalah Hai itu, tuh anak-anak Indonesia yang bilang itu majalah besar di Indonesia begini. Jadi gue karena nggak ngerti apa-apa ya kan, ngerasa aneh aja kan, gue belum rilis ya. Kok bisa masuk majalah segede ini di Indonesia tuh aneh banget buat gue. Teman-teman gue awalnya nggak percaya loh, anak-anak band. What the gitu loh, ini sama aja kayak lu iniin majalah Rolling Stone belum rilis apa-apa, masih demo, itu belum kelar gitu loh ya kan. Ya. And nanya sama gue, what did you do man? Gitu. I didn't do anything. Kan ingat gak yang dulu di telepon, terus gue taruh teleponnya, terus dia bilang, lu kayak Indonesia. Just like that, mereka semua heran gitu loh ya kan. Ini kan American ya, gitu. Gimana caranya gitu ya kan. But ketika terbit, gua tuh itu luar biasa buat gua. Itu terbitnya bulan September loh. Gua ulang tahun kan bulan September. Jadi itu terbitnya tuh di bulan-bulan tahun gua, itu kayak hadiah ulang tahun jadinya buat gua. Kan lu kirim ke gua. Gue tunjukin ke mereka, baru mereka percaya. Holy mereka kaget semua anak-anak band di sana. Wah ini aneh nih. Gitu. Tapi habis itu diakui atau enggak ya gitu kan, sejak kita ketemu terus lu beraktivitas di sini gitu kan.
akhirnya gue semakin fokus pada penulisan musik Indonesia. Di situ gue mulai ekspos. Lu sebenarnya masuk majalah Hai dari tahun berapa, Om? Kalau resmi gue sebenarnya malah 93 gitu. Tapi kalau gue kan magang nih, jadi kontributor itu dari 83. Cih, gila. 83 karena gue 83 itu sudah bekerja di agensi sebagai orang grafis, desainer grafis. Jadi gue di Lu desainer grafis asli desainer tadinya? grafis, gue di agensi itu bukan sebagai copywriter, tapi sebagai desainer grafis. Cuma gue suka musik gitu kan. Suka musik, jadi akhirnya ya udah karena gue suka musik, gue tuh selalu pengen menumpahkan apa yang gue suka gitu ya, gue tulis gitu kan. Nah, kenapa gue begitu? Karena gue dari zaman sekolah emang hobi nulis, apa aja gue tulis itu. Gitu. Jadi bukannya karena lu memang mau jadi mikirnya sebagai jurnalis atau wartawan ya? Kenapa? Bukan mikirnya tadi awalnya mau jadi wartawan atau jurnalis ya? Gue nggak kepikiran jadi wartawan. Okay. Gue hanya ingin menulis musik gitu kan. Okay. Karena gue memulainya dari agensi kan. Tapi gue passion terbesar gue sebenarnya ada di menulis. I see. Zaman itu penghasilan jadi, lo tau lah penghasilan jadi agensi kan. Lumayan, gue bisa beli rumah segala kan gitu kan. Tapi kalau dari menulis jauh ya gitulah. Nah sampai akhirnya gue iseng-iseng pulang dari kantor nih habis desain gitu. Gue pulang lewat JCC. Dulu kan namanya Balai Sidang kan. Di situ ada gue spanduk acara gitu. Judulnya All Indonesian Rockstar gitu kan. Wah ini nih gue bilang gitu kan. Gue nonton tuh, gue beli tiket. Gue nonton sama fotografer agensi gue gitu kan. Dia suka musik juga, akhirnya nonton. Nah, gue nggak ada niat nulis gue. Temen gue juga moto karena dia duduk aja jadi moto namanya juga fotografer ya. Terus sampai ke tempat kosan, gue kepikiran terus tuh konser itu tuh. Siapa aja yang main bang waktu itu? Kenapa? Itu siapa aja yang main? Masih ingat nggak? Yaya. Hah? Yaya. Oke. Ahmad Albar. Jan Antono, tapi bukan God Bless ya. Oh bukan God Bless. Oh. Jan Antono, Ikang Fauzi, Freddy Tamaela, Sylvia Sarce. Gue Sylvia Sarce inget banget. Dia lah nyanyi lagu Wise Man-nya Juraihip. Oh oke. Duduk. Gue masih inget tuh momen-momen itu tuh karena gue ikut motor ya gitu. Waktu gue bilang, gue pinjam kamera, jepret gitu kan. Jeep itu kalau gue ingetin ketawa tuh gitu kan. Hanya gue foto. Udah keluar dari situ nggak kepikiran. Gue tidak datang ke situ untuk nulis. Emang pengen nonton aja gitu kan. Tapi pulang ke kosan, ganggu terus kan itu kan. Hanya gue tulis. Pakai Mystic Brothers tuh. Oh iya, ini ngetak berat banget itu kan. Ini jari lu jadi kuat dong. Akhirnya jadilah. Gue iseng-iseng gue kirim ke majalah Hai itu kan. Nah kenapa gue kirim ke majalah Hai? Karena gue kan tinggal di Dr. Muwardi itu di belakang Terminal Grogol. Kan zaman itu banyak majalah kan itu kan. Jadi gue kalau pulang sebelum ke tempat kosan gue lihat-lihat dulu ini kan. Majalah musik nih, masih musik luar tuh majalah Hai waktu itu. Udah gue tulis, gue kirim dan gue lupain gitu ya gitu kan. Karena gue ekspektasi gue emang bukan untuk dimuat atau apa ya. Gue pengen ngeluarin apa yang ada di pikiran gue dari panggung tadi itu. Gue lupain sampai berapa minggu kemudian lah gitu kan. 2 atau 3 minggu lah. Gue nongkrong tuh ke Aldiron zaman dia tuh. Anak sekarang tahu nggak Aldiron? Sekarang tuh. Gue aja nggak tahu Aldiron. Lu nggak tahu juga ya? Kayak pernah dengar. Aldiron itu sekarang jadi Blok M Square kalau nggak salah. Blok M Square. Oke. Dulu Aldiron Plaza. Oke. Itu dulu tempat nongkrongnya anak Jaksel. Oke. Jadi kalau kita pengen tahu Aldiron tuh sebelahnya Melawe Plaza.
Ya. Nah, Oke. Melawi Plaza kan yang akhirnya Iya. keluar melahirkan lagu Lintas Melawi itu kan. Nah, Aldiron di sebelahnya. Di situ gua biasanya kalau pulang kantor gua kan di Bulungan gitu. Oh, Jadi kalau pulang kan naik bis Oke. bis kota, Iya. nongkrong dulu kan banyak majalah tuh. Tiba-tiba gua lihat di cover majalah itu, hmm, ini kok fotoan gua bilang kan gitu kan. Ah, Ada di cover, jadi cover story gitu Jadi kan. cover story. Cover story dan gue inget judulnya kan, All Indonesian Rockstar. Kan gue majalahnya mesti nyimpen juga. Ada. Gila. Masih Ada ada. sih, harus gue cari tapi nggak. Iya. Oke. Nah, Ada terus? gue Oke. cari. Nah, maksudnya ini gue inget ini judul yang gue bikin nih gitu kan. Gue beli kan, bener kan, ada fotoan temen gue sama fotoan gue kan gitu kan. GP itu ada tuh lagi jongkok tuh. Oke. Akhirnya habis itu gue beli tuh 2 apa 3 gitu kan. Gue beli aja gitu kan, nggak tahu buat apa, gue beli aja, seneng banget gitu. Gue balik ke tempat kosan, tapi gue nggak berpikir untuk Nanya, kok lu bisa terbitin gitu? ah Lu nggak nanya, nggak kepikiran nanya, lu kok bisa terbitin nggak ngasih tahu gue gitu? Gimana sih? enggak, gue Pokoknya lu seneng aja lah pokoknya. seneng aja udah Oke. gitu. Cuma udah beberapa hari gitu, lagi hari Minggu tuh gue inget tuh, ya ini ada honornya nggak ya, gue bilang gitu. Itu maksud Gitu. gue. Gimana Ada sih? honornya nggak ya gitu kan, karena gue waktu itu penghasilan gue udah lumayan kan gitu di Oke. zaman itu ya, dari agensi itu ya gitu kan. Nah tapi gue berpikir gue harus mendatangi majalah Hai, dan gue pengen tahu sama redaksinya gitu. Waktu itu Arswendo namanya lagi menjulang tuh gitu kan. Lu tahu nggak, begitu gue datang ke sana, ada sekretaris namanya Mbak Sri itu ya, gue mesti ingat, sekarang udah almarhum ya. Gue tanya, gue ngambilnya. Bu, ini artikel yang saya tulis, saya bilang, ini ada honornya kita. Gue sampai malu nih ngomong gini nih gitu. Hanya ada honornya. Oh ada, kamu siapa namanya? Katanya gitu kan. Denny katanya gitu. Oh Denny, sebentar katanya gitu kan. Gue pikir sebentar itu dia mau ngambil duit terus kasih ke gue kan. Ternyata dia manggil Mas Wendo, Arswendo Atmowiloto. Terus dia bilang, Mas, ini yang Mas Wendo cari katanya anaknya, katanya gitu. Gue bilang, apa nih? Gue bilang gitu kan. Terus Mas Wendo kan dengan gondrong, kaos lusuh gitu ya, gitu kan, miniman gitu kan. Oh lu ya, dari MR katanya gitu kan. Ya Mas gitu kan. Terus dia mah kan orang yang memang out of the box ya gitu kan, Mas Wendo itu ya. Dia tidak nanya apa, cuma lu ngambil honor ya katanya gitu. Iya Pak, gitu, gue bilang gitu kan. Lu mau nggak jadi wartawan majalah Hai katanya gitu kan. Gue bilang gitu kan. Bentar juga lu tuh tua tuh waktu itu. Akhirnya saya kerja, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya. Tapi lu mau nggak nulis di majalah Hai katanya gitu kan. Mau lah Pak. Akhirnya gue lama-lama mau lah Mas gitu kan. Udah sini, gue bikinin Sri katanya, si Mbak Sri itu. Gue minta ini dulu ada kayak kartu pers yang blank. Bukan kartu pers versi PWI ya, versi majalah Hai gitu kan. Udah, ini gue tanda tangan, ntar lu tempelin foto ya, gitu kan. Cet, nih katanya gitu kan. Waduh itu gue sampai di perjalanan itu honor yang gue pegang udah kehilangan arti itu gitu. Gue ngeliatin ini aja gitu kan ya. Waktu itu akhirnya udah, nah gue kan Sabtu Minggu libur ya. Sabtu gue kesana, mulai mondar mandir, mulai disuruh nulis. Nah di situ gue ketemu temen setongkrongan, Hilman Hariwijaya, Hilman Lupus. Dia Penulis juga baru lupus. juga tuh. Oke. Dia baru waktu itu belum lupus tuh, dia baru menang sayembara penulisan cerpen. Gue judulnya masih ingat, Bian yang tak pernah ada itu kan. Pokoknya apalah gitu kan, ceritanya itu. Nah gue nongkrong tuh jadi gue kalau karena gue anak daerah ya, kalau weekend berjalan ke sana kemari kan duit tuh boros tuh. Nah gue nongkrong ke majalah Hai. Nah di situ tuh ada Hilman, penulis segenerasinya lah, Zara Setira,
terus Golagong juga. Cuma Golagong karena waktu itu rumahnya di Tangerang, jadi dia nggak setiap weekend dia datang gitu. Tapi kita satu tongkrongan lah. Nah, Abah Hilman yang akhirnya jalan bareng, terus dia bikin lupus, meledak kan tuh. Terus karena sering jalan bareng, gua jebak dia. Gua kan rumahnya udah di sini nih ya. Gue bilang, Man, beli rumah lu daripada duit tuh foya-foya gitu kan. Beli rumah di Bogor, gue bilang gitu kan. Ke sini gitu kan. Beli itu dia di sebelah rumah gua di sini. Beda berapa rumah lah. Nah, tapi kan gue di agensi kan. Jadi dia tinggal di sini, gua mah nggak pernah ada di sini kan. Lama-lama berapa bulan kemudian gua ke rumahnya, udah dikunci. Gue bilang, lu di mana lu? Gue bilang gitu kan. Zaman itu masih ini Starco. Lu di mana lu? Gue bilang, gue di depan pager ya. Sorry, Starco tuh brand ya gitu kan. Mana lu? Jakarta aja. Lu nggak ke Bogor? Kagak, rumah gue udah gue jual. Kenapa? Kalau nipu gua katanya gitu kan, jauh ternyata katanya. Akhirnya udah dibalik lagi ke Jakarta. Udah habis itu memang starting point gue emang di Majalah ya. Bagi gue Majalah itu kampus ya. Jadi tapi lu masih kerja di agensi terus sampai 10 tahunan sebagai wartawan kontributor gitu? Sama kontributor karena jadi setelah berapa kali gue artikel gue dimuat, gue dipanggil Mas Wendo ke ruangannya tuh enggak. Gue datang, dia lagi gini aja, nyeker, dia kan suka gitu kan, nyeker. Jadi katanya, lu mau nggak jadi karyawan tetap di sini, katanya gitu kan. Ya gue tuh antara gue seneng, tapi gue juga punya pekerjaan ya gitu kan. Dulu agensi gue namanya AdForce, gue sekantor sama Triawan Munaf. Di situ. Nah gue bilang, enggak Mas gitu kan, saya di sana aja, tapi saya akan mengisi secara teratur kalau dibutuhkan, gue bilang gitu kan. Kenapa begitu? Karena saya suka nulis, gue bilang gitu kan. Jadi memang konsep gue di menulis itu, gue memburu kenikmatan gitu kan. Bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Jadi gue bisa aja waktu itu meninggalkan agensi ya. Tapi pada saat itu logika gue mikir kalau gue kerja office hours, gue akan rutin kerja di situ gitu kan. Kalau gue kerja rutin, gue pasti nggak akan nikmat lagi nulis gitu. Karena seperti gue membuat desainer ya di agensi, gue udah nggak nyaman gitu kan. Tapi kan duitnya lumayan gitu kan. Akhirnya itu gue nyari duit di agensi, gue mencari kenikmatan ya di nulis gitu kan. Makanya gue nggak mau ini. Sampai temen gue ada siapa tuh, lu bodoh lu, gue bilangnya. Lu tuh nulis tuh orang lain susah, katanya mau masuk Gramedia kan. Emang nggak apa-apa, emang gue memang nggak tertarik masuk, gue bilang gitu kan. Gue cuma pengen nulis gitu kan. Dan saat itu Majalah kan majalah yang memang bukan majalah musik, Majalah itu, tapi dia porsi musiknya besar gitu kan. Dan gue lihat waktu itu dia lagi bertransformasi kan dari majalah komik ke majalah remaja. Dan majalah remaja yang majalah remaja yang berisi pendidikan gitu kan, lifestyle, mulai mengarah ke majalah musik gitu kan. Maksudnya porsi musiknya besar. Dan buat gua ini nih gitu kan. Nah tapi kan gue tidak mengambil kesempatan yang diberikan oleh almarhum ya, Mas Wendo ya, gitu. Makanya pada periode itu tuh, periode 80-an itu, tulisan gue bertebaran. Itu ada di Majalah Gadis, di Nona, di Vista gitu kan.
jadi high juga gitu kan. Jadi gue nulis zaman itu ya, nulis itu gue tergantung gue pengennya kemana ya gue kirim ya gitu kan. Nah jadi yang membedakan saat kalau gue sebagai kontributor gue bisa memilih topik yang gue suka gitu. Beda dengan kalau jadi karyawan. gue masuk ke dalam sistem, maka gue harus menulis apa yang diputuskan oleh dewan redaksi kan. Iya betul. Minggu depan topiknya ini ya, gitu kan. Suka atau tidak, gue harus nulis. Memang nggak ada yang salah di situ gitu kan. Tapi itu bukan gue. Gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau lagi pengen nulis artis cewek gitu ya, gue dengerin kasetnya itu bukan kaset kan. Gue dengerin kasetnya, gue kirim ke majalah gadis gitu kan, kayak gitu-gitulah. Terus dulu kan majalah gadis kan saingannya majalah Nona tuh. Tapi kan di sana ada teman gue juga tuh, namanya Seno tuh. Jadi kadang-kadang, Ded kamu nulis dong di sini gitu kan ya. Nulis gitu. Jadi gue merasa hidup gue memang pada saat itu ada di dua kaki sih gitu kan. Siang gue office hour-nya di biro iklan, di agensi, AdForce tuh. Hari-hari lain malam gitu, gue suka ngayap kan di zaman dulu. Gue tumpahkan di majalah Hai gitu. Jadi gue tidak setelah datang store tulisan dapat duit habis itu pulang lagi, nggak. Gue nongkrong di majalah sampai majalah itu tutup gitu kan. Maksudnya sampai malam gitu, sampai kita emang harus keluar dari gedung itu kan. Dulu kan di Palmerah tuh gitu kan. Jadi kalau jam-jam tertentu kita harus keluar. Itu pun kita nggak langsung bubar, kita nongkrong di depan Gramedia, Hilman tuh, terus siapa gitu kan. Jadi di situ ada lalu lintas ide ya gitu kan, walaupun Hilman berbeda dengan gua gitu kan. Tapi Hilman basicnya kan juga suka musik gitu kan, cuma dia tidak nulis musik, dia lebih ke cerpen gitu. Jadi ya buat gua, makanya majalah itu adalah sekolah gua sebagai penulis. Itulah kurang lebih, sampai kesininya kan berkembang, terus Hai juga meledak kan dengan program Pesta Pelajar dulu itu kan, dimana waktu itu gua melihat bahwa musisi itu tidak harus selalu menjadi objek kita itu majalah Hai gitu kan, tapi juga bisa jadi partner gitu kan. Makanya kan di situ kan dulu ada kita ya menciptakan sepak bola artis gitu kan. Jauh sebelum, kan ada dulu sepak bola artis kan sempat ngetren tuh gitu. Itu dulu kita udah mulai. Dan biasanya gua yang milih tuh. Misalkan Pesta Pelajar Hai tahun ini di Jogja misalkan gitu kan. Kita pilih tuh dengan SMA mana bekerja sama, terus gua yang menyeleksi ini anak bandnya siapa yang gua ajak ya gitu kan. Gitu. Jadi gua pertemukan tuh anak band dengan anak sekolah. Tapi dari Hai juga ada yang satu tim dengan satu kesebelasan lah dengan anak band gitu ya. Dan jelek-jelek kan orang Hai itu mainnya kan gitu kan, gak ada yang bakat. Tapi orang kayak Andra tuh itu kan keren ininya, main bolanya gitu kan. Nah di situ tuh gua lihat Java payah main bolanya tuh. Gua bisa memastikan tuh gitu kan. Slang payah juga gitu kan. Lu tahu nggak Bim-Bimnya di Bim-Bim, mudah-mudahan masih ingat nih. Jadi itu Bim-Bim tuh nyerang ya gitu kan. Bawa bola itunya, bawa bola lari sampai ke gawang lawan, dia nendang nggak masuk tuh. Tapi dia nggak bisa balik lagi. Kan dia gini aja. Habis napasnya di sana. Aku ketawa itu kan. Gue inget tuh zaman pas dengan seragam kita ungu aja gitu kan. Sayang gue fotonya udah kayak ini nih. Ada tuh foto Bim-Bim lagi pakai seragam bola. Masih ada foto-fotonya sama gue tuh. Ungunya ungu norak gitu kan. Dan kalah pula selain itu kan. Gue masih nggak bisa bayangin anak-anak tuh main bola, nggak kebayang gue. Iya kan.
kurus, Iya. rambut terus lari gini, terus sampai ke gawang lawan nggak bisa balik lagi kan, diem dulu itu kan. Tapi lucu-lucu. Beberapa tuh yang banyak tuh anak band dulu yang gue ajak, tergantung kota mana gitu kan, gue ajak sini. Gitu. Tapi intinya gue pengen narasumber itu dekat dengan kita gitu, karena kan itu adalah sumber tulisan gue ya gitu kan. Maksudnya sumber konten majalah Hai gitu kan. Jadi gue waktu itu tidak membatasi, nggak 9 to 5 gitu kan. Jadi kalau setelah, justru gue merasa bagian paling menarik dari majalah itu setelah jam kantor selesai. Karena di situ tuh anak band tuh nongkrong gitu kan. Makanya kan dulu jadi anak band itu kadang-kadang datang ke sana ngobrol itu bukan karena wawancara, emang pengen nongkrong aja gitu kan. Kemudian kasih demo kayak lu gitulah, kita kasih demo, tapi kan, dan mereka juga mungkin kalau dibantuin gitu ya gitu kan, terima kasih, kalau enggak juga mereka juga nggak berharap gitu. Tapi bagi mereka gue melihat itu kan dengan nongkrong, kemudian gue kritik, gue ledek-ledekin gitu kan, kayaknya mereka sih happy ya gitu kan. Nah sampai sementara itu kan hubungan majalah Hai dengan label-label kan cukup bagus pada saat itu ya. Salah satunya adalah Lox Labor. Nah jadi ada satu saat tuh, ini gue bercerita nih. Satu saat tuh ada temen gue bukan temen sih, ada teman-teman gitulah, teman-teman gak akrab gitu ya, namanya Bay Plano. Dia datang ke Hai. Dia bukan anak band, dia temennya anak band gitu kan. Oh temennya anak, oke. Datang gitu kan, dia bilang, Kang, ini saya udah muter-muter Jakarta katanya gitu kan, nawarin demo, tolak terus kan katanya gitu kan, nggak tahu lagi harus bagaimana gitu ya. Dalam hati apalagi gua ya gitu, gua kan bukan produser kan gitu kan. Gua bilang nih salah juga nih anak kesini, gua bilang gitu kan. Nah tapi pada saat itu karena gua merasa berempati aja sama anak Bay Plano itu ya, gua telepon Lox Labor gitu kan. Belum pakai handphone ya, masih kayak zaman lo itu kan. Iya, muter-muter. Putar gitu, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak kan gitu kan. Nah dia bawa demo namanya Jamrock. Oke. Itu si Bay Plano itu. Gue bilang, gue telepon, Log, gue bilang gitu kan. Gue ingat kalimatnya Log kan, yang Jawa Timurannya yang medok gitu kan. Bilang, ini ada band dari Bandung, gue bilang Jamrock. Keren nih, gue bilang gitu kan. Barangkali aja lu minat buat artis lu, buat apa gitu kan. Bagus nggak? Lu ingat nggak lo tahun itu telepon kita pakai telepon manual gitu kan kayak. Bagus nggak? Ya gue sih suka, gue nggak bilang bagus tapi gue suka, gue bilang. Lu mau denger nggak? Wes katanya suruh kesini aja anaknya katanya gitu kan. Udah. Bener ya gue bilang gitu kan. Iya katanya. Udah dia taruh. Saat itu juga Bay gue bilang lu sekarang ke apa sih daerah Kapuk Muara Karang, lu cari alamat ini gue tulis kan mesti pakai itu kan, cari alamat ini, temuin yang namanya Bapak Lox Labor, gue bilang sekarang juga gue bilang gitu kan, jangan di besok lu balik kapan ya, sekarang kan ke Bandung, enggak lu kesana dulu gue bilang gitu kan. Udah tuh cek habis itu nggak ada beritanya gitu kan. Terus beritanya besoknya baru telepon si Bay Plano itu, bilang Kang, hatur nuhun, dia kan orang Sunda kan, hatur nuhun Kang katanya gitu, kenapa? Kita dikontrak katanya gitu kan. Serius loh gue bilang gitu. Ya terus dikontrak lah. Yang kisah berikutnya kan semua tahu lah bahwa Jamrock itu akhirnya yang menjadi Jamrut kan gitu kan. Itu momentumnya.
I see. Jamrud di kontrak label itu. I see. Jadi makanya sejak itu hubungan gue jadi baik, jadi dekat dengan Yeah. si Bay Plano tuh. Dia penyiar radio JMR. Oh, oke. Ya, tahu. Sama si Richard juga, Richard Puter. Sekarang udah almarhum ya gitu. Jadi zaman itu yang gue rasakan, hubungan gue dengan narasumber tidak sebatas hubungan wawancara gitu kan. Emang jadi temen aja gitu kan. Ngobrol, diskusi tanpa, dan gue yakin pada saat berdiskusi teman lawan diskusi dia juga nggak berharap untuk dimuat ya hasilnya gitu kan. Tapi memang gue suka aja bertikai ide gitu ya gitu kan, lalu lintas ide itu, kemudian berdebat segala macam, termasuk itu Pasben sama kayak si Bay juga gitu kan. Cuma ini dia datang dengan demo yang sudah lebih pasti lah gitu kan. Nah bedanya dengan Pasben, yang datang ke gua diduluin sama itu almarhum Udut, Samuel Marudut. Oh, Samuel Marudut, JMR juga. Ngoceh datang ke gua tiba-tiba, Bapak Denny katanya gitu kan. Iya kenapa? Saya Udut dari Bandung katanya gitu kan ya. Kenapa? Gue bilang gini, ngobrol-ngobrol, saya ada band gitu. Jadi cerita lah. Samuel itu kan seorang orator ya gitu kan. Jadi dia kalau ngomong tuh membrainwash orang tuh gampang banget dia. Ini band katanya kalau tidak dirilis, ini musik Indonesia ini dalam keadaan merugi katanya gitu. Ya begitulah begitu kan. Ya terus kenapa gue bilang, orang gue bukan label, gue bilang gitu kan. Nah tapi akhirnya gue ingat tuh dia ninggalin demo tuh. Pitanya ada salah satu pita terkenal lah. Itu demo For to the Sun. Iya, tahu gua. For to the Sun, ya tahu. Mini album. Tahu. Waktu itu belum jelas, belum dirilis. Gue dengerin gitu kan. Bahasa Inggris kan, dan mainnya gila-gilaan nih pada zaman itu ya gitu kan. Durasinya panjang lagi kan ya. Zaman pada saat itu 91 atau 92 lah gitu kan. Durasi lagu Indonesia masih normal 3 menit 4 menit. Nah ini tiba-tiba kayak lagunya Gangster of Love misalkan ya, itu kan sampai sekitar 5 menitan lah gitu kan. Bilang ugal-ugalan juga di band nih gitu kan. Dan menurut gua ada sesuatu yang baru di situ ya gitu kan. Jadi makanya akhirnya gua telepon si Udut, dia bilang gua mau dong ketemu sama anak buah lu katanya gitu kan, sama si anak-anak Pasben itu. Terus akhirnya udah gua dikirim, mereka pada datang, terus kan jam 1 ya gua tunggu, gua bilang tuh masih si Beng-Beng tuh masih inget tuh sama komunikasi saat itu ya. Jam 1 ya gua bilang gitu kan. Benar sih, mereka dari Bandung ngebut ya. Datang jam 1 kurang dikit gitu ya. Kan dia datang dari arah TVRI. TVRI gitu kan. Kantor gua kan di Palmerah tuh. Jadi kan untuk menuju ke kantor gua, kan dia nggak bisa langsung. Dia harus muter dulu ke Pondok Indah gitu kan. Iya. Telat kan akhirnya kan, telatnya cuma berapa menit lah gitu. Sampai gua bilang, lu belum beken aja udah ngaret tuh, nggak profesional gue bilang gitu kan. Gitu. Dan gue nggak ada beban ya gitu kan, maksudnya emang benar gue bilang gitu, emang dia ngaret kok gitu kan. Gitu kan. Si Beng-Beng gue inget tuh, ya Kang katanya gitu kan. Si Trisno juga masih rasta tuh rambutnya. Ya Kang maaf katanya gitu kan. Udah ngobrol. Nah gue melihat mereka punya passion gitu ya, bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi band rock yang menciptakan hit segala macam gitu. Mereka punya sikap gitu kan.
akhirnya itu me- merebut perhatian gua gitu kan. Makanya akhirnya setiap mereka ke Jakarta itu mereka selalu mampir ke Majalahai. Nggak ada lagi urusan wawancara segala macam karena mereka udah gua muat kan. Nah tapi Oh jadi akhirnya waktu mereka datang itu tuh lu jadi wawancara, jadi itu lu muat di yang masuk majalah. kali itu ya, Oh oke. kali itu ya benar. Jadi beneran memperkenalkan mereka jadinya ya. Bukan karena kan gua udah mengenal lagu-lagunya lewat si Udut. Enggak, Jadi maksudnya jadi memperkenalkan mereka itu jadi dimuat di majalah ya kan jadinya. Ada artikel atau belum waktu itu belum. oh enggak, gue baru ketemu aja. Gue Oke. pengen kenal, Oke, oke. gue pengen ngobrol sama anak-anak gua lu Oke, gitu kan. oke. Karena waktu itu mereka sudah punya jadi si mini album itu baru dirilis di Tropik dan ditolak oleh Aquarius. Oh iya Kak. Jadi Ya, mereka mereka jual, independen ya. jadi mereka jualnya kalau mereka manggung kan, biasa di YouTube kan. Independen ya. Tapi kaset itu sudah memakai cukai. Oke. Jadi dijual di depan venue, tapi udah memakai cukai gitu kan. Nah akhirnya gue tertarik kan, gue pengen ketemu dong sama anak-anak lu, gue bilang gitu. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah akhirnya pada kunjungan kedua kalau nggak salah, baru gue wawancara, gue ini habis tuh, gue cecer habis tuh gitu. Dan ternyata mereka selalu punya jawaban setiap pertanyaan yang gue lontarkan ke mereka gitu. Akhirnya kan ada kecocokan tuh, setelah itu barulah kalau mereka ke Jakarta, ke Aquarius, itu selalu baliknya ke Hai gitu kan. I see. Ngobrol-ngobrol. Nah akhirnya lama-lama mereka kan kalau pulang ke Bandung kan, rumah gue kan di sini nih. Akhirnya mereka itu gak tahu diri juga tuh anak-anak tuh. Jadi kalau gue udah ngasih syarat gitu ya, gue udah siap-siap udah mau pulang gitu ya, mereka ngobrol aja gitu ya, nggak tahu mereka cuek atau memang nggak ngeh gitu kan. Nah karena mereka balik setiap gue udah balik, yang lain udah pada pulang, wartawan lain, gue balik tuh baru mereka balik. Nah karena baliknya barengan, gue jadi nebeng dong sama mereka dan nebeng dianterin kan ke sini kan. Nah itu selalu berulang gitu, lama-lama dari cuma ngedrop gua mulai masuklah ke rumah ini itu kan. Mulai dah itu kan ngobrol-ngobrol lama-lama, ngobrol sampai subuh di sini diskusi. Kita juga kalau mereka sampai pagi di sini itu beneran diskusi kita sama Yuki sama Richard ya gitu kan. Dan gue melihat zaman itu ya pemikiran mereka sangat cemerlang gitu. Oke. Makanya akhirnya sering ngobrol gitu sampai mungkin karena gue juga tidak segan untuk mengkritik mereka ya, untuk ngasih masukan. Dan ketika gue suka dengan ada lagu-lagu mereka, gue juga kemukakan itu. Pokoknya sampai gue lupa kotanya di mana, tapi suatu saat ketika gue lagi ngeliput pas band untuk majalah Hai gitu kan, si Yuki itu yang datengin gue gitu kan, Kang ini ada pesan dari anak-anak katanya gitu kan, Kang Denny mau nggak megang pas band katanya gitu. Nah pada saat itu gue jujur aja gue tergoda gitu ya kayaknya. Pada saat itu manajer gitu kan gitu kan. Nah tapi sebenarnya yang terutama pada saat itu momentumnya adalah gue punya kesempatan menjadi manajer band ini gitu kan, bukan menjadi manajer band ya gitu kan, tapi band manajer ini ya. pas band gitu kan. Yang menurut gue respect aja pada musiknya yang jadi yang mini album itu gitu kan. Akhirnya mulai transisi gue, mulai bimbang tuh di majalah ini.
gue nulis gue suka, gue bilang kan gitu kan. Tapi menjadi manajer band artinya kan keliling Indonesia kan gitu kan. Ya pikiran gue pada saat itu ya gitu. Nah tapi yang menjadi magnet buat gue adalah gue suka band ini gitu kan. Sekarang gue berkesempatan atau ditawari jadi manajernya gitu kan. Terus kalau gue tolak, gue melakukan kesalahan, gue bilang gitu kan. Tapi gimana kan, gue kan masih di high kan gitu kan. Akhirnya, gue waktu itu udah resmi tuh di majalah itu. I see, oke. Belum lama resmi ya. Gitu kan. Ya. Belum lama resmi, akhirnya sebenarnya tidak ada yang salah juga kalau gue tetap kerja di majalah high. Kemudian gue menjadi manajer pas band gitu kan. Nah yang membuat gue perang batin adalah mungkin kesadaran gue aja gitu ya. Bahwa kalau gue megang pas band, gue tetap di majalah high, gue sudah nggak fair lagi sebagai penulis. Konflik of interest sebenarnya ya. Itu ya. Sebenarnya kayak Daus gitu ya atau siapa gitu. Tahu mereka tuh bahwa gue makin dekat sama pas band ini. Karena pas band tuh kunjungannya udah nggak normal kayak ke majalah high. Tiba-tiba datang aja gitu kan. Tiba-tiba bawa makanan gitu ya kan. Ya band lain juga suka gitu tapi tidak frekuensinya nggak ini pas band. Dan gue mulai nggak enak hati kan di situ kan. Gitu. Di situ tuh gue merasa gue berdiri di sebuah persimpangan. Gitu kan. Ini berbeda dengan pada saat gue memutuskan keluar dari agensi ya. Begitu gue merasa gue nggak bisa nih hidup di dua dunia gitu kan. Gue tinggal juga nih gitu kan. Gue tinggal gitu kan. Nah waktu gue tinggal tuh Triawan Munaf baru masuk ke situ. Jadi Triawan itu sekantor sama gue sebentar. Setelah itu Adforce itu kantornya di Jalan Proklamasi ya. Adforce itu dipecah dua. Jadi dua agensi, satu Adforce, satu Adwork. Nah Adwork ini yang jalanin Triawan Munaf. Gitu. Nah akhirnya gue mulai nggak fokus tuh di majalah isunya. Sampai gue memutuskan keluar. Saat itu ya keluar tapi bukan karena pas band. Gue keluar karena ada satu peristiwa yang gak gue bisa ceritain di sini lah gitu kan. Pokoknya keluar kemudian gue pindah ke majalah mode di Cikini di Raden Saleh tuh. Nah zaman gue di sana menjadi music editor. Nah zaman gue di majalah mode itu zamannya kan gudangnya foto model tuh sama cover boy tuh. Nah zaman gue di majalah mode itu zamannya Cornelia Agatha. Terus Atalari. Terus yang Ari Sihasale zaman-zaman gitulah, Ponco jadi gitulah. Itu nongkrongnya di gua terus. Maksudnya di mode gitu kan. Nah, jadi kalau di high gua dan teman-teman di high memformulasikan bahwa harus ada sepak bola hiburan nih gitu kan. Jadi sepak bola sekolah lawan anak band gitu kan yang tadi gue cerita itu kan. Kalau di mode kan nggak bisa ya gitu kan. Mode nggak se ekstrim mereka gitu kan. Gue mikir lagi apa. Akhirnya gue di setiap wawancara kan suka ada, waktu itu kan sudah mulai ada artis luar tuh datang, kita dapat wawancara segala macam. Nah gue melibatkan foto model untuk wawancara, gue yang dampingin gitu kan, kayak gitu. Nah satu saat gue dapet wawancara David Foster. David Foster
pertama kali datang ke Jakarta waktu itu kan. Terus gue bilang ke si Lia, Cornelia Agatha, kamu ikut wawancara ya gitu kan. Nih pertanyaannya ini, apalin juga gitu kan. Gitu kan, model gimana sih gitu kan. Masa aku wawancara? Enggak, kamu pasti bisa, gue bilang gitu kan. Nanti ada saya gitu. Gitu ya, siap, gitu kan. Waktu itu belum siap istilahnya apalah, oke bos gitu lah. Gitu kan. Akhirnya udah tuh, gua masih lihat ke Hotel Arya Duta. Ini pengalaman konyol banget ya. Ke Arya Duta lah karena dapet poster di situ, nginepnya. Kita ngantri itu, gue inget tuh ada majalah Gadis, ada siapa, ada majalah Hai juga itu kan. Nah gue masih lihat tuh. Pas mau giliran kita nih majalah mode, si Lia nyolek. Bilang, Mas Dedi, katanya gitu kan. Apaan? Pertanyaannya ketinggalan, katanya gitu kan. Lah, gimana sih gitu kan? Jadi lu bayangin kalau kita ya, pertanyaan ketinggalan kan nyangkut di sini ya. Kalau dia kan enggak kan gitu kan. Namanya juga foto model gitu kan ya. Akhirnya dia bingung tuh. Lu nanya udah sembarangan aja gitu. Akhirnya juga selang-seling dengan gua kan gitu kan. Jadi gagal tuh konsep wawancara dengan foto model itu tuh. Gara-gara Cornelia tuh. Ya nih, mudah-mudahan lu masih inget tuh. Itu dia sebelum ini ya, dulu anak sekolah ya sebelum dia? Belum. Belum ya? Oke. Belum. Dia masih inilah gitu. Iya. Akhirnya, Bang Denny, wow. Santai aja lah gue bilang gitu kan ya. Ya udah, akhirnya itu wawancara terkacau itu yang gue alamin ya gitu kan. Jadi kapan hari itu belum lama sih, awal tahun kalau nggak salah. Gue posting tuh foto yang lagi wawancara, dapet poster gitu. Nyamber lah si dia itu, wahahaha kan. Ya gitulah itu kan. Tapi Kak, jadi lu karena ya sebelum itu dengan majalah Hai pun lu kalau ada wawancara dengan band-band dari luar lu juga yang dikirim kan? Oh iya, kalau itu gue langsung kan. Kalau kayak dengan main bola gitu kan, dengan Lia gitu kan, itu kan sebenarnya gue ingin memix ya gitu kan, bahwa artis luar dengan artis ini gitu kan. Gue selalu dari dulu begitu ya gitu kan. Nah kalau keluar nggak tahu, mungkin waktu itu nggak ada orang atau apa gitu ya. Tapi memang di majalah itu semua wartawan harus bisa menulis apa saja, kecuali gue gitu kan. Nah gue selalu menulis musik karena gue nggak tertarik sama dunia pendidikan, dunia apa gitu kan. Nah karena gue terbiasa dari awal menolak ya, kalau gue nggak suka gitu ya, karena gue waktu itu kontributor kan, boleh dong gue nolak gitu kan. Akhirnya itu terbawa ke pada saat gue sudah masuk di majalah Hai sebagai karyawan tetap. Nah zaman itu tahun 93 ya gitu kan. Jadi sama-sama saya jadi kontributor, gue sudah wawancara dengan artis luar seperti halnya gue karyawan tetap gitu, wartawan tetap di majalah Hai. Yang gue ingat tuh Def Leppard. Nah jadi Def Leppard waktu main di Indonesia? Bukan. Sebelum. Itu waktu dia promo album apa. Kan zaman dulu kan kalau artis rilis album itu selalu ada kecenderungan selalu datang ke Jakarta untuk promo, keliling radio, showcase, kemudian ke media-media. Nah biasanya label yang kedatangan artis dari luar selalu dalam tanda petik mewajibkan datang ke majalah Hai. I see, oke. Gitu. Nggak tahu akhirnya jadi begitu sebetulnya ya? kita tidak ada awalnya, tidak ada kerjasama apa-apa ya. Cuma lama-kelamaan kayak terbentuk semacam sebuah keharusan yang tak tertulis ya. Kalau promo ke majalah Hai dong, promo ke majalah Hai dong gitu kan. Makanya hampir semua reporter di majalah Hai atau wartawan di majalah Hai itu pasti kebagian tugas wawancara. Siapa aja. Abi misalkannya wartawan atau wartawan olahraga gitu ya, tetap harus bisa
wawancara artis, wawancara musisi Hmm, maksudnya. hmm. Nggak hanya gua ya gitu kan. Jadi emang hal yang membuat gua merasa bangga sebagai penulis ya, penulis musik ya, itu majalah Hai.